Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita boleh masuk dalam kegiatan kita di minggu ini. Di minggu terakhir untuk persiapan kalian boleh menghadapi penilaian akhir semester di hari Selasa depan. Mari kita bersaat teduh sebelum kita boleh mendengarkan renungan pada kesempatan pagi hari ini. Mari bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nehemia 8 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, wabah Corona tahun 2020 ini menimbulkan banyak kekhawatiran dalam kehidupan manusia. Yang utama tentu dalam hal kesehatan. Mudahnya penularan virus dan belum ditemukannya obat atau vaksin adalah pangkalnya. Namun ada satu hal yang bisa membendung virus ini merusak kesehatan, yaitu sistem imunitas atau daya tahan tubuh. Sayang, tidak semua dan tidak setiap waktu orang punya imunitas yang baik dalam diri mereka. Salah satu penyebabnya menurunnya imunitas tubuh adalah stres yang terus dihadapi setiap orang. Ketika kita stres, sistem kekebalan tubuh harus bekerja keras untuk mengatasi berbagai gejala seperti sakit perut, lalu nyeri dada, kecemasan, dan berbagai gejala lain. Sebaliknya, saat kita bersukacita, maka imunitas tubuh kita meningkat. Ini terjadi karena saat kita bersukacita, maka tekanan darah akan turun, tubuh jadi rileks, dan rasa sakit berkurang akibat hormon endorfin yang dihasilkan. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Ini sangat tepat ketika kita kaitkan dengan apa yang disampaikan tadi. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan menyapa buat kita pentingnya sukacita dan menguasai diri dalam diri manusia. Ada manfaat secara jasmani dan rohani ketika kita bisa bersukacita dan menguasai diri kita. Kita bisa mengakui kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita pun menjadi peka terhadap tuntunannya, sehingga manusia tidak salah langkah. Hasilnya, manusia senantiasa ada di jalannya dan melihat kuasa Tuhan melindungi hidupnya. Itu sebabnya penting bagi setiap manusia untuk senantiasa tinggal dalam sukacita dan menguasai diri di dalam kekuatan Tuhan. Hanya saja seiring bertambahnya usia, seringkali kemampuan manusia untuk bersukacita bahkan mengendalikan diri, menguasai diri itu menjadi berkurang. Betapa mudah anak-anak tertawa, tapi butuh usaha untuk membuat orang dewasa tertawa. Mungkin ini sebabnya Yesus meminta kita belajar dari anak-anak. Kalau kita lihat dari Matius 18 ayat 3 dan keempat. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih siswa SMP Immanuel, hari ini kita membaca bagaimana Nehemia. Dari pembacaan kita Nehemia 8
ayat yang ke-10, Nehemia dikaruniakan hikmat untuk membawa orang-orang yang bersedih kepada sukacita, bahkan menguasai diri mereka. Nehemia memerintahkan umat Israel yang bersedih hati agar makan sedap-sedapan pada waktu itu dan minum manis ketika mereka bersedih hati. Artinya, kita bisa menjaga sukacita dengan menikmati, bahkan mensyukuri segala sesuatu, baik hal yang sering kita pandang remeh seperti makanan, minuman, atau kegembiraan. Sesuatu yang sederhana yang masih kita nikmati hari ini, maupun hal-hal yang lebih besar lainnya. Dan khususnya adalah bahwa Tuhan kita mengasihi kita, terus menjaga kita. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari bersukacita karena Tuhan dan tetap menguasai diri dalam segala hal, karena kita tahu ada Tuhan yang terus boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan. Bahkan hingga saat pagi hari ini, kami masih boleh menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Itu yang boleh kami syukuri betapa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan terus menyertai kehidupan kami di sepanjang minggu hari ini. Berkati pembelajaran kami di minggu-minggu terakhir sebelum kami boleh masuk dalam penilaian akhir semester. Bahkan berkati terus Tuhan berikan semangat buat kehidupan kami. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.